klasifikasi ya. Jadi di MTBS untuk klasifikasi demam itu ada beberapa ya. Memang dia diklasifikasikan demam. Ada lagi juga kalau misalnya dia ada tampak apa namanya, pernah menderita campak di 3 hari terakhir itu bisa diklasifikasikan menjadi campak itu. Dengan tanda-tandanya juga adanya luka di mulut, terus adanya apa namanya ini, merah, mata merah gitu. Nanti ini sepertinya ngeblur ya, nanti di materinya yang akan di-share itu ada kok MTBS-nya, jadi nanti bisa dibaca-baca MTBS online-nya. Begitu. Jadi kalau di diagnosisnya yaitu campak. Jadi campak itu ada yang ada dengan komplikasi pada mata dan mulut, ada yang dengan komplikasi berat. Karena di sana walaupun ini kan merah plum kecoklatan ya, tapi nggak ada luka, juga matanya nggak merah. Jadi masih diklasifikasikan ke dalam campak. Dan tindakan pengobatannya yaitu memberikan vitamin A. Tuh. Jadi pemberian vitamin. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi berat badannya 3.600 gram, panjang badannya 49 cm. Terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kaput. Ya, kata kuncinya? Batas tidak jelas, teraba lunak. Iya. Oh, jadi yang apa namanya pilihan jawaban ini memang semuanya adalah trauma pada kepala bayi gitu ya. Ada sepal hematom, ada kabut succedaneum, terus ada perdarahan intrakranial, ada perdarahan subabonerotik, dan penumpukan cairan cerebrospinal gitu ya. Untuk penumpukan cairan cerebrospinal ini biasanya karena kelainan pada bayinya. Jadi betul ya tadi jawabannya kaput. Jadi kaput itu membengkakkan kepala. Yang bawah tutup. Karena apa? Teraba lunak biasanya batasnya juga tidak jelas, melewati sutura dan biasanya berisi cairan limfa. Gitu. Nah ini nanti untuk sepal hematom, perdarahan intrakranial, perdarahan subabonerotik, sama penumpukan cairan cerebrospinal ya. Gitu. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem. Bayi menangis kuat, warna kulit merah. Bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan bayi 3.800, panjang badan 50, kulit lanugo sedikit. LK 34, LD 35. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ya, bayi dengan apa? Normal. Normal ya. Ya, jadi apa namanya? Memang tadi ya kalau di soal itu diketahui usia kehamilannya aterem. Terus berat badannya juga bayi normal itu 2.500 sampai 4.000. Juga kulit lanugonya sedikit. Biasanya kulit lanugo itu mengindikasikan kalau bayi itu masih preterm seperti itu. Sedangkan kalau bayi posterm bagaimana? Biasanya kalau di soal itu bayi posterm itu kulitnya keriput atau mukanya tua seperti itu biasanya. Nah, jadi bayi normal ya biasanya juga ditanyakan juga
ini apa namanya usia gestasi dengan pemeriksaan Baller score. Ya, mungkin di teman-teman biasanya pemeriksaan Baller score berapa bayinya sesuai apa tidak sama hasil analisa UK ibu gitu. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang bayi laki-laki lahir spontan ATRM 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat lahir 2.550 gram. Panjang bayi 50, ASI keluar lancar. Hisapan bayi kuat. Hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan. Gerak aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang diberikan sesuai kasus tersebut? Ya, kira-kira asuhannya apa? 4 jam yang lalu di puskesmas, berat badannya 2.500, panjang badan 50, ASI-nya keluar lancar nih datanya. Terus juga bayi bisa menghisap kuat. D. Mendukung pemberian ASI on demand. Ya, jadi apa namanya di soal nomor 10 ya kata kuncinya yang tadi ya data-data apa yang kita dapat di soal seperti itu. Nah di soal ini cuma ada data-data tentang ASI ya, ASI bayinya keluar lancar, terus hisapan bayi kuat seperti itu. Jadi kita pilih jawaban yang ada tentang ASI-nya gitu. Jadi mendukung pemberian ASI on demand seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sekarang, sampai nomor ini? Atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Yang nomor 11. Perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di rumah bersalin. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan lahir 3.000 gram, panjang badan 50 cm, suhu 36, nadi 125 kali per menit, badan dan ekstremitas berwarna merah, menangis kuat, gerakan sedikit, bersin saat dilakukan rangsang taktil. Berapakah nilai Apgar skor bayi sesuai kasus? Ditanyakan Apgar skor yang tadi ya. Kira-kira berapa nilainya? 9. Nah, yang pertama nih yang dilihat apa dulu? Warna kulit. Ya, warna kulit, warna merah nilainya 2. 2. Terus selanjutnya Nangis kuat 2. nangis kuat 2. Terus Gerakan sedikit 1. gerakan sedikit 1. Sama satunya Bersin saat dilakukan rangsangan taktil 2. bersin saat dilakukan. Iya. Bersin saat dilakukan langsung taktil ya 1. Yang satunya itu nadi yang nilainya 2. Ya. Gitu. Jadi nilainya 8. 8 apa? 8 apa 9, Bu? 9. 9 ya. Bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Tuh. Usaha bernafas ya itu ya kan termasuk. 8. Ini ya, masuk ini kan. Menangis kuat 2. Gerakannya kan sedikit ya. Tonus otot ekstremitas sedikit kan, gerakan sedikit 1. Usaha bernafas itu termasuk bersin nggak sih? Apa menurut teman-teman gimana? Bersin usaha bernafas. 2. Kalau 2. bisa 2 ya. Iya, Berarti 9. 9. Nah, ya.
Berarti 9 ya. Berarti usaha bernafas itu langsung ikut menangis aja ya. Iya. Oke, ya berarti 9 ya nilainya. Oke, nanti ini di revisi ya teman-teman ya. Soalnya saya kemarin itu apa namanya kerjaannya barusan saat dilakukan rangsangan taktil itu ikut yang ini usaha bernafas gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sepakat sudah ikut menangis, nilainya 9. Gitu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 12. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah. Hasil anamnesis, bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan, berat badan lahir 2400, panjang badan 46 cm, suhu 36, frekuensi jantung 130 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut, metode kanguru. Ya. Kata kuncinya? Suhunya 36,4 sama berat badan lahir 2400. Iya, betul. Karena dia masih berat badan lahirnya rendah, terus ya juga ada resiko hipotermi, jadi yang diberikan yaitu metode kanguru bisa ya. Tentang hipotermi, terus habis itu selain itu juga untuk perawatan bayi dengan berat badan rendah itu selain menggunakan metode kanguru, mungkin juga bisa kalau yang LSR yang sangat rendah itu bisa juga dengan inkubator atau untuk mencegah hipoterminya. Lainnya juga peletakan di infant warmer, juga pemakaian plastik transparan. Tapi kalau selama dia berat lahirnya 2400 itu masih valuable untuk dilakukan perawatan dengan metode kanguru. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan, kesadaran kompos mentis, berat badan bayi 9 kilo, panjang badannya 75, suhunya 36,7, pernafasannya 32. Hasil jawaban ya pada kuesioner pra-screening perkembangan berjumlah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? C. Perkembangannya meragukan, pertumbuhan kurang, perkembangan meragukan gitu ya. Iya. Ya. Jadi ini untuk soal-soal di tumbuh kembang ya. Ini bayinya umur 1 tahun, berat badannya 9 kilo, panjang badannya 75. Terus juga di screening KPSP itu jumlahnya 7. Nah ini pertumbuhannya sama perkembangannya dinilai gimana gitu ya. Jadi untuk interpretasi KPSP dulu ya. Interpretasi KPSP itu untuk jawaban yes itu itu masih meragukan, itu betul ya. Sedangkan ini untuk intervensinya. Sedangkan kalau misalnya bayi 1 tahun dengan berat badan 9 kilo itu masih di dalam pertumbuhan yang kurang ya. Ya, jadi jawabannya yang C. Ya, untuk KPSP nanti bisa dibaca-baca lagi. Nanti saya kasihkan materi untuk KPSP. Lanjut ke soal nomor 14. Seorang bayi
umur 2 bulan dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis bayi sehat serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya polio 1 dan HBO. Hepatitis B0. Hasil pemeriksaan berat badannya 4 kilo, panjang badannya 53, suhunya 36,8, pernafasannya 40, XG-nya 128 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? BCG. BCG ya. BCG. Ya. Ini bayinya usia 2 bulan. Sebelumnya sudah dapat imunisasi Hepatitis. sama polio. Ya. Ya, ini juga untuk pemberian imunisasi, jadwal pemberian imunisasi baik mulai dari bayi usia imunisasi wajib, terus imunisasi tambahan sama imunisasi sekolah dasar. Mungkin sekarang ada tambahan untuk imunisasi HPV, itu juga mulai diberikan pada anak-anak di sekolah dasar untuk perempuan. HPV itu untuk apa, Bu? HPV itu untuk kanker serviks, Kanker serviks. cegahan Diberikan kanker serviks. ketika Biasanya diberikan pada anak-anak kelas 4 dan 5. 4 dan 5. Ya, Dengan sama rentan kayak pemberiannya TD. Ya, Dengan rentan waktu berapa jaraknya, Bu? Berapa kali pemberian? HPV diberikan sebentar, saya juga cari ya referensinya untuk HPV. Untuk kalau kelas ini menurut kelasnya ternyata. Kalau kelas 5 diberikan HPV yang pertama. Terus untuk kelas 6, mohon maaf, jadi untuk kelas 5 dan kelas 6. Yang untuk kelas 6 itu diberikan untuk HPV dosis yang kedua, tapi khusus perempuan. Murid-murid perempuan. Jadi nanti yang di anak sekolah dasar itu untuk kelas 5 dapat 2 imunisasi TD atau yang TT itu ya, yang TT harus 5T. Ini sekarang nanti kalau anak-anak sekarang sudah nggak usah TT lagi kalau CPW. Jadi diberikan TD sama HPV di kelas 5, nanti di kelas 6-nya HPV ulangan. Jadi mau didiskusikan? Jadi untuk TT ini diberikan kalau misalnya memang dia belum mendapatkan imunisasi TT mulai dari wajib sampai kelas 5 SD. Oke, lanjut dulu ya. Ini untuk vaksin BCG, oh ya biasanya selain ditanyakan soal vignette seperti itu, kadang juga ditanyakan berapa dosis pemberian dan cara pemberian. Gitu. Biasanya kadang diberikan secara IMK, secara ICK, SCK, gitu. Biasanya ditanyakan itu. Ini secara IC. Ya. Oh ya, terus kadang juga ditanyakan efek samping atau juga biasanya ditanyakan tata laksana jika anak mengalami KIPI. KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi, misal anaknya demam, terus habis itu anaknya imunisasi BCG-nya harus timbul scar atau tidak timbul scar gitu. Ditanyakan gitu biasanya.
Bayi lahir di BPM spontan tidak menangis. Nafas megap-megap, kulit pucat dan hangat. Bayi diletakkan di atas perut ibu, dikeringkan dan dihisap air dari mulut dan hidung bayi. Belum menangis juga, tali pusat dipotong dan bayi dan dipindahkan ke meja resusitasi. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Rangsang taktil. Rangsang taktil. Biasanya apa yang dilakukan tindakannya? Namanya apa kalau misalnya ini? Baiklah. Iya, ya langkah awal resusitasi gitu ya. Langkah awal resusitasi yang pertama meliputi hangatkan, atur posisi, terus isap lendir, keringkan, atur posisi kembali, dan pendidikan. Tuh ya, jadi ini kan megap-megap. Yang pertama bayinya udah dihangatkan ya, dan hangat, berpikir dan hangat. Bayi di atas perut ibu dikeringkan berarti ya, terus isap lendir dari mulut. Terus habis itu setelah itu dipindahkan, apa yang dilakukan? Tadi apa jawabannya? Atur posisi. Atur posisi, Bu. Iya, jadi langsung atur posisi. Ini ya, ada langkah awal resusitasi. Memastikan bayi hangat, atur posisi, pastikan jalan nafas, keringkan, atur posisi lagi, baru kemudian. Oke. Selanjutnya soal nomor 16. Lahir 5 hari yang lalu di rumah. Di rumah klien, hasil anamnesis bayi menyusu ASI eksklusif, BAK lancar, BAP 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan BB 2.900 gram, panjang badan 46, suhunya 36, frekuensi jantungnya 120. Refleks hisap kuat dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan warna kuning di daerah muka. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut. Lanjutkan pemberian ASI eksklusif. Ya, kira-kira kata kuncinya karena apa? Bayi menyusu eksklusif. Ya, betul. Karena di sini bayinya sebenarnya nggak apa-apa. Ini mungkin cuma kunjungan rumah aja ya ibunya. Bayinya kan sudah ASI eksklusif, terus habis gitu juga menyusunya, refleks hisapnya bagus, terus nggak ditemukan patologis, warnanya juga nggak kuning. Kan tadi 3-5 hari kan dikhawatirkan terjadi ikterus fisiologis gitu. Jadi asuhan yang bisa diberikan yaitu tetap melanjutkan pemberian ASI eksklusif. Jadi Bu, ini ya apa namanya? Sepertinya saya salah memasukkan. Ya ini ya. Kalau misalnya ada ikterus, ditemukan ikterus, itu ada di MTBS itu ada klasifikasi ikterus ya. Itu nanti bisa dibaca lagi dan tindakan-tindakannya untuk ikterus. Biasanya memang tetap diberikan AASI seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Anak perempuan usia 8 bulan datang ke puskesmas pada tanggal 20 Februari 2020. BB sekarang 8 kilo dan panjang badan 70 cm. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Asuhan apa yang dapat diberikan bidan kepada anak tersebut? Nutrisi. 8 bulan ke puskesmas, ada data bulan Februari. Sekarang BB-nya 8 kilo, panjang badan 70. Kira-kira asuhan apa yang bisa diberikan? Tumbuh kembang. Tumbuh kembang.
Di soal nomor 17 ini ada kata-kata bulan Februari. Jadi di bulan pemberian vitamin A itu dilakukan di bulan Februari dan Agustus ya teman-teman. Agustus, ya. Jadi C. karena ada kata kunci tersebut, jadi bisa diberikan vitamin A asuhannya. Tuh. Yang ini yang kemarin ya untuk pemberian vitamin A ya, vitamin A untuk bayi itu yang biru, dosisnya 100, kadang juga ditanyakan dosis atau kadang ditanyakan warnanya, juga kadang ditanyakan bulannya, bulan apa pemberian vitamin A gitu. Dosisnya Ya. 100, dosisnya 100 unit ya, Bu. Iya, 100.000 intra-unit untuk bayi dan 200.000 intra-unit untuk balita. Yang diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Jadi jawabannya pemberian vitamin A ya, Bu? Iya, jadi asuhan yang bisa diberikan yaitu pemberian vitamin A. Ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Anak Nyonya D berusia 2 bulan dan Nyonya D adalah orang yang baru saja memiliki anak. Dia pun tidak mengetahui imunisasi apa saja yang wajib didapat oleh bayi. Di buku KIA tertulis bayi telah mendapatkan imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio. Imunisasi apakah yang harus didapat dan berapa kali jumlah imunisasi diberikan selama periode pemberian imunisasi? DPT 3 kali. 3 kali. Ya, yang harus diberikan yaitu DPT. Ya, ini untuk DPT pemberiannya betul 3 kali ya. Nanti kadang juga ditanyakan kalau imunisasi dosisnya berapa, cara pemberian seperti apa, efek samping dan penanganan efek samping. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Seorang ibu datang ke BPM untuk berkonsultasi mengenai anak pertamanya yang berusia 2 tahun. Yang akhir-akhir ini rewel dan sering mencari perhatian setelah memiliki adik baru. Sebagai seorang tenaga kesehatan, bidan memberikan pengertian pada orang tua bahwa anak sedang mengalami sibling rivalry karena kehadiran anak adik baru yang dianggap saingan dan ia takut akan kehilangan perhatian dari orang tuanya, dan bidan juga memberikan masukan kepada orang tua bagaimana cara mengatasinya. Mana yang bukan termasuk cara orang tua mengatasi sibling rivalry? Disiplin dengan memberikan hukuman pada anak. Yang ditanyakan yang bukan ya. Ya. Yang Ya, sip. Ini. Nah, ini ya kalau misalnya ini kan karena yang ditanyakan yang bukan ya. Kalau misalnya yang asuhan yang bisa diberikan yaitu bisa melibatkan kakak dalam merawat adik kalau misalnya di kasus-kasus sibling rivalry gitu. Jadi ya betul. Untuk yang bukan, jawabannya memang disiplin dengan memberikan dukungan ke anak. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Seorang anak laki-laki usia 7 bulan datang ke posyandu untuk menimbang. Hasilnya adalah BB 6 kilo, PP 58, anak sehat dan tidak ada keluhan apapun. Kemampuan apakah yang harus dimiliki oleh anak tersebut menurut KPSP? Duduk. Ya,
Jadi nanti di KPSP atau di tumbuh kembang nanti biasanya juga ditanyakan, misal usia segini sampai misal usia 0 sampai 3 bulan bisa apa, usia 6 sampai 19 tidak bisa apa gitu ya. Di kasus itu di usia 7 bulan, diharapkan di usia 6 sampai 9 bulan bayi itu yang bisa duduk, bisa belajar sendiri untuk menyangga kakinya, berat badan, sebagian berat badannya, merangkak, memindahkan benda, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kalau nggak hafal gimana gitu ya. Nanti kita bisa, kalau misalnya, kalau dulu saya juga nggak hafal tentang KPSP, saya biasanya lihat di anak-anak atau nggak gitu, anak-anak yang di dekatnya kita. Misalnya anak atau dari keponakan kah gitu. Paling nggak usia segini sampai segini bisa apa gitu ya. Mungkin sampai nomor 20 ada yang mau didiskusikan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, lanjut ya. Ke Nggih. soal nomor 21. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatal hari ketiga. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil denyut jantung 110 kali per menit, respirasi 42 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tali pusat masih basah, kemerahan dan tertutup ramuan kunyit. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus tersebut? Yang B, C. memberikan nasihat keluarga. Ya. Bukan yang C, Bu. D. Melakukan pendidikan perawatan tali pusat. Ya, sepakat ya yang C ya. C. Ya, karena di situ Ya. datanya tali pusatnya itu masih basah, tapi di situ mulai kemerahan, terus ditutupi ramuan-ramuan gitu. Jadi yang bisa diberikan yaitu pendidikan tentang perawatan tali pusat. Gitu ya. Selain itu kadang juga ditanyakan bagaimana perawatan tali pusat yang belum pas. Ini juga ada rekomendasi dari IDAI untuk perawatan tali pusat. Kalau yang kemarin itu teman-teman ada yang dapat soal bagaimana perawatan tali pusat. Jadi jawabannya kalau yang sekarang perawatan tali pusatnya itu dengan bersih dan kering, nggak usah ditutup dengan kasa dan sebagainya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 22. C. Dengan kader mengadakan posyandu kita di bawah kerjanya. Dari 20 balita yang berkunjung 5 diantaranya berada di bawah garis merah. Dan terdapat 10 bayi yang belum mendapatkan vaksin campak karena ibu bayi khawatir bayinya mengalami demam tinggi pasca pemberian vaksin. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk kasus di atas? C. 5 imunisasi dasar lengkap. 5 imunisasi dasar lengkap. Kira-kira di soal nomor 22, masalah yang ditemukan masalah apa aja? Takut Masalah bayi belum mendapatkan vaksin campak. Ya, bayi belum mendapatkan vaksin. Terus selain itu apa lagi? Khawatir bayinya mengalami demam tinggi pasca pemberian vaksinasi. Ya, terus apa lagi? Itu, Bu, diantaranya berada di bawah garis merah 25. Ya, terus ada lagi yang ditemukan? 10 bayi belum mendapatkan vaksin campak. Ya, ya. Jadi sementara itu ya, apa namanya masalahnya ya. Jadi masalahnya ada 10 bayi belum mendapatkan vaksinasi campak, terus juga 5 orang bayi ada di PGM, sama bayinya yang bayi yang nggak mendapatkan vaksinasi campak itu karena apa? Karena bayi ibu khawatir dengan adanya demam tinggi ya. Demam tinggi itu adalah salah satu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Gitu. Nah, kita kembalikan lagi nih di yang
kita yang kemarin nih untuk lihat. Kita pertama berangkat dari masalah dan keluhan yang ada di data gitu. Nah, di data ini kan masalah yang lebih urgent ya, mungkin yang ditangani bayi mendapat vaksinasi ya, harus mendapat vaksinasi seperti itu. Gitu ya. Nah, sementara masalahnya apa sih bayi-bayi yang nggak mendapatkan imunisasi itu? Oh, ternyata orang tuanya, ibunya itu khawatir sama KIPI-nya, kejadian pasca imunisasi, yaitu adanya demam tinggi. Nah, mungkin pendidikan kesehatan yang lebih tepat diberikan yaitu kejadian pasca imunisasi gitu. Karena kenapa kok enggak jawabannya yang C? Kalau misalnya kita menjelaskan 5 imunisasi dasar lengkap. Nah, padahal yang ditemukan di lapangan itu hanya vaksinasi campak aja yang kurang gitu. Sedangkan yang vaksinasi lain itu kan nggak ada data, yang ada data. Jadi kita anggap ya berarti imunisasi yang bermasalah di campak aja gitu. Nah, kalau misalnya kita jelasin 5 imunisasi semuanya, itu ibunya kan kurang kurang tepat gitu ya. Mungkin yang lebih tepat kita mengatasi keluhan atau keluhan masalah yang ada di masyarakat. Jadi yang lebih tepat pemberian KIE mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi. Gitu. Dengan memberikan KIE KIPI yang langsung ke keluhan ibunya, itu mungkin lebih lebih mengatasi masalah daripada kita menjelaskan secara kulitnya tentang imunisasi dasar lengkap. Gitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan soal nomor 22. Ini ya, jawabannya 5 imunisasi dasar lengkap. Tapi kalau menurut saya itu lebih ke kejadian pasca imunisasi seperti itu, karena yaitu mengatasi masalah di keluhannya seperti itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Lebih dikasih KIE imunisasi dasar lengkap apa KIPI-nya? KIPI-nya, Bu. KIPI-nya ya. Ya, nanti untuk pembahasannya yang ini nanti di ini aja ya, nggak usah dihiraukan. Kalau menurut saya lebih ke KIPI-nya. Gitu. Karena kalau misalnya kita jelasin tentang 5 imunisasi dasar lengkap juga kan masalahnya hanya di campak aja. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan? Mungkin ada punya pendapat lain? Sebenarnya juga soal vignette ini juga kadang bersifat subjektif ya. Tergantung orang dalam menginterpretasikan suatu soalnya. Tapi itu untuk tipsnya memang bisa dilihat dari keluhan masalah, terus data-data yang ada, baru menjelaskan pertanyaan dan jawabannya. Gitu. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Soal nomor 23. Nyonya M melahirkan bayi pada umur kehamilan 34 minggu. Dengan data bayi sebagai berikut. Berat badannya 2.300 gram, panjang badannya 44, lingkar kepalanya 31, terdapat banyak lanugo di dahi, pelipis, telinga, dan lengan. Sedangkan rambut di kepala tipis dan halus. Lemak subkutis sedikit refleks. Menghisap dan refleks menelan lemah. Bayi nyonya harus mendapatkan perawatan intensif karena mudah terjadi asidosis dan alkalosis dikarenakan
Kelenjar keringat kurang berkembang. Nah, ini bayinya usia kehamilannya 34 minggu minggu. ya. Prematur. Masih preterm ya. Terus habis gitu dia didapatkan LR. asidosis alkalosis gitu ya. Jadi untuk bayi-bayi prematur itu memang ada beberapa faktor resiko ya, seperti infeksi, terus mengidap penyakit tertentu ya. Itu ya, misalnya dari diabetes ibunya karena dia fungsi organnya juga belum terlalu baik. Terus habis gitu juga gangguan pertumbuh kembangan, kelainan kognitif, gangguan penglihatan, seperti itu juga termasuk gangguan kuning, seperti itu ya. Nah, gitu ya. Salah satu bayi karena asidosis alkalosis ya, itu biasanya karena dia perginjalan. Jadi ginjalnya itu belum ginjalnya itu belum berfungsi secara sempurna seperti itu. Jadi bisa dikarenakan Fungsi ginjal fungsi belum ginjal sempurna. yang belum sempurna. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Sudah lanjut? Lanjut 24, Bu. Oke. Bayi A sudah mendapatkan imunisasi BCG 2 hari yang lalu. Saat ini timbul bengkak dan merah pada tempat penyuntikan. Dosis imunisasi yang diberikan untuk bayi A adalah 0,01 mili. C. 0,05. 0,0. Berapa ya? C. 0,01. 0,01, 0,05. 0,05. D. Salah 0,05. Iya, 0,05, Bu. Salah. Ya. Yang kayak tadi yang salah satu yang ditanyain kalau nggak dosis, vaksinnya apa, efek samping atau penanganan efek samping. Lanjut ke soal nomor 25. Umur 4 bulan, ibunya ingin mengetahui keadaan tumbuh kembang anaknya. Anak lahir spontan, jenis kelamin perempuan, berat badan 3 kilo, panjang 50. Ibu juga belum mengetahui bagaimana cara melakukan stimulasi perkembangan. Perkembangan bahasa anak A adalah Usia 4 bulan. C. Mencari sumber suara. Nanti kembali lagi ke KPSP ya. Perkembangan sebenarnya jenis Mencari perkembangan. sumber suara. Sebenarnya jenis perkembangan itu ada motorik kasar, dibagi motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif, ada perkembangan sosial emosional. Ini nanti bisa ada semuanya di KPSP. Ya, jadi itu tadi anaknya usia 4 bulan ya. Nah, ini di 4 bulan itu untuk perkembangan bahasa itu bisa mengeluarkan suara gembira, nada-nada seperti itu. Atau ini berarti menirukan Bu ya. Iya. Lanjut ya ke soal nomor 26. bayinya bersama ibunya. Terlihat bahwa bayi tidak dipakai penutup kepala atau topi, sedangkan AC di ruangan tersebut dihidupkan oleh keluarga pasien. Tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan jika menemui kondisi tersebut. Memberitahu ibu untuk bayinya tetap hangat.
Ya. Atau mematikan AC? Ya, mematikan Enggak, AC. enggak. Ya, Atau skin to skin? Yang data yang paling ini apa? Yang jadi kata kunci. Tidak dipakai penutup kepala, AC di ruangan. AC di ruang dihidupkan. Ya, Memberitahu ibu untuk menjaga bayi tetap hangat. Mungkin. atau yang Nah ya, jadi di soal nomor 26 ini ada beberapa masalah ya. Ada yang bayi nggak dipakaikan penutup kepala, sama AC di AC. ruangan tersebut tetap menyala ya oleh tetap dihidupkan seperti itu ya. Jadi ada masalah-masalah mekanisme kehilangan panas ya. Ada yang melalui radiasi ini penguapan ya, ini bisa dengan bayi tidak dipakaikan penutup kepala. Juga adanya konveksi ini adanya ini apa namanya AC seperti itu, angin apa namanya, atau angin jendela yang terbuka seperti itu. Juga evaporasi biasanya dengan kulitnya bayi basah seperti itu, juga bisa karena konduksi atau bayi itu menempel di apa benda-benda yang dingin seperti itu. Jadi karena di situ ada dua masalah ya. Jadi yang bisa diberikan KIE yaitu bagaimana cara menjaga bayi untuk tetap hangat. Hangat. Karena di situ untuk keluhannya ada berarti. Gitu. Sedangkan kalau misalnya nih, misal yang B yang matikan AC, di KIE matikan AC, tapi tetap aja nggak dipakaikan penutup kepala gitu ya. Itu kan juga salah satu tanda-tanda kehilangan tanda-tanda resiko untuk bayi kehilangan panas gitu. Jadi lebih tepatnya kita KIE-kan aja bagaimana cara menjaga bayi tetap panas. Lanjut ke soal nomor 27. Seorang bayi berusia 3 bulan dibawa ibunya ke BPM, mengalami bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam. Bercak tersebut sulit hilang. Menurut ibu, bayi tersebut masih minum ASI. Sesekali diberikan susu formula dan belum diberi makanan tambahan. Tindakan yang disarankan oleh bidan kepada ibu. Mencuci botol susu dan empeng isap dengan air panas. D. Basuh mulut anak dengan larutan garam. Dengan larutan garam. Nah, ada dua kubu, basuh mulut atau cuci botol. Masih minum ASI. Susah kali diberikan mencuci botol. Cuci botol. Mencuci botol. Nah, ini apa namanya? Masalahnya di soal nomor 27 ini apa? Kira-kira bayinya itu diagnosisnya apa? Tumbuh jamur. Candidias. Nah, kemungkinan oral trust gitu ya. Jadi betul ya tadi ya, oral trustnya kenapa? Karena ada infeksi. Nah, apa namanya? Ini adalah tata laksana untuk oral trust ya menurut MTBS. Jadi penilaian gimana cara netekinnya, terus habis itu gimana cara perawatan menyusui seperti itu. Jika oral trustnya bertambah parah bisa dilakukan rujukan seperti itu. Jadi asuhan yang tepat yaitu bagaimana mencuci botol susu dan empeng isapnya. Lanjut ke soal nomor 28.
Bayi B umur 3 hari, berat badan lahir 3.100 gram. Berat badan sekarang 3.000. Bayi menetek kuat, tali pusat tidak apa-apa, tidak ada tanda-tanda infeksi. Bersih Prinsip dan kering. yang harus diperhatikan dalam merawat tali pusat. Bersih dan kering. Ya, yang seperti tadi ya, sudah direkomendasikan dari IDAI. Bersih dan kering. Bersih dan kering. Lanjut ke soal nomor 29. Bidan C mengecek hasil pemeriksaan berat badan dan tinggi badan pada balita yang dilakukan di posyandu. Setelah melihat data, didapat hasil bahwa 4 dari 28 balita memiliki hasil pemeriksaan TB ukuran rendah dan ukuran TB atau TB rendah dan tidak mengalami kenaikan berat badan 2 kali pemeriksaan berturut-turut. Diagnosa yang sesuai dengan kasus tersebut adalah Stunting. Stunting. Jadi di soal nomor 29 ini tinggi badan per usia rendah. Juga berat badan per tinggi badan juga masih rendah. Ya, diberlakukan pemeriksaan 2 kali berturut-turut. Jadi diagnosis yang tepat betul ya, stunting ya. Dengan gejalanya apa? Anak lebih pendek untuk usianya. Jadi TB per umurnya lebih rendah seperti itu. Juga anak juga lebih tampak kecil, berat badan juga per TB-nya juga lebih rendah gitu. Jadi betul untuk masalah tersebut diagnosisnya stunting. Nah, ini stunting ini juga lagi disoroti oleh program-program pemerintah. Mungkin nanti juga akan ditanyakan gimana untuk pencegahan stunting. Kalau dulu saya itu ditanyakan mengenai 1000 hari pertama kehidupan gitu. Program-program 1000 hari pertama kehidupan. Atau kadang juga ditanyakan tentang ini PHBS. Jadi PHBS kan di situ salah satunya tentang ini ya memberikan ASI eksklusif kalau nggak salah ya. Nanti itu juga nanti biasanya ditanyakan salah satu PHBS untuk pencegahan stunting atau salah satu program untuk pencegahan stunting bisa ada 1000 hari pertama, terus ada PHBS seperti itu, imunisasi. Lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Ini soal yang terakhir. Nyonya T membawa anaknya yang berusia 46 bulan ke posyandu. Saat bertemu bidan di posyandu, Nyonya T memberitahu bahwa anaknya tidak suka makan sayur. Makannya juga sedikit karena sering bermain dengan teman sebayanya. Apakah informasi yang tepat untuk diberikan kepada Nyonya T? Jika Anda Delta. yang bertugas di posyandu tersebut. B. Masalahnya nomor 30. Tidak mau makan sayur. Tidak mau makan sayur. Terus makannya sedikit karena sering bermain. Ya. Jadi untuk tindakannya masalah pemberian C, makan. Pak D. C apa D? B. D. B. Beritahu ibu menu makan sayur. Ya. Ngasih makan. Jadi nanti itu sebenarnya ada di MTBS ya untuk anjuran makan anak sehat dan anak sakit. Nanti juga bisa disesuaikan sama usianya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya anak kesulitan makan, itu salah satunya ini ya, berikan makanan keluarga yang bervariasi atau dicincang. Atau jadi berikan makanannya kreatif seperti itu. Nanti bisa untuk juga diberikan makanan-makanan selingan seperti itu. Jadi lebih ke pemberian menu makanan sehat dengan kreasi makanan. Ya, betul jawabannya. Ini sampai nomor 30
ini ya untuk apa namanya masalah pemberian makan bisa ini juga di MTBS juga nanti asuhannya yang bisa diberikan itu misal tentang masih tetap pemberian ASI kalau bayinya masih dalam 2 tahun ya di masa 2 tahun tetap pemberian ASI terus habis itu menganjurkan anak tidak diberikan makanan aktif ini ya misalnya membujuk anak itu juga nggak disarankan seperti itu. Oh, disarankan membujuk atau jika perlu disuapi seperti itu. Nanti bisa cek aja. Jadi lebih ke memberitahu itu. Ya, ada yang mau didiskusikan sampai nomor 30? Tidak ada, Bu. Oke. Mungkin sambil saya share untuk materinya ya di kolom chat ya. Soalnya kemarin tuh saya lupa untuk share materi yang nih bahas. Ya, mungkin sambil ada yang mau didiskusikan silahkan. Ini Bu, minta nomor HB-nya Bu. Oh ya, 0. Catat Mbak Lili. Siap. Mbak Lili, dengerin catat Mbak Lili. saya taruh di kolom chat ya, Mbak-mbak semua. Saya SS aja deh Bu, saya tidak nyatet. Boleh, silakan. Biar ini kenal sama mukanya juga, biar tidak lupa. Iya, boleh silakan, Mbak. Bentar ya, saya share dulu materi. Mungkin ada yang sambil didiskusikan, misal nemu apa yang beda gitu, misal mau ada yang didiskusikan, monggo. Nah, iki curigane tok 1 liter Betul. mili diketik ae 600 mili iki ambil sing iki jadi ada 4 item ya 1 liter Bu, untuk yang materi yang kemarin itu Ya. saya bisa dapatkannya di mana, Bu? Iya, ini sekalian saya share ya, Mbak ya. Soalnya saya tuh kemarin lupa untuk share materi yang nifas. Sama nanti sekalian yang bayi balita ya. Bu, sekalian nanti sama kuncinya, nggih. Iya. Insya Allah sudah ada kuncinya. Nggih, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.
Sudah saya share di kolom chat. Mungkin bisa di copy dulu linknya sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini. Nggih, nggih Bu. Nggih. Nggih. Sudah di copy sampun ya. Baik. Jika tidak ada yang didiskusikan kembali, mungkin saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya, untuk yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama pada malam hari ini. Semoga apa yang kita usahakan bersama dapat diberikan kemudahan dan kelancaran nanti sampai proses akhirnya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak semuanya. Bye.